Oh ya udah, kalau JO itu ya berarti ya yang mati Tuhan. Memang mati Tuhan? Nah, pertanyaan saya, kalau Tuhan mati siapa yang membangkitkan Tuhan? Nah, ditanyanya lagi. Ya dia Tuhan, ya dia bangkit dirinya sendiri. Iya, definisi dibangkitkan apa? Sekarang saya tanya, definisi dibangkitkan apa? Arti kematian Tuhan tahu nggak? Tahu nggak arti kematian Tuhan? Iya, Tuhan mati. Tahu nggak apa arti kematian Tahu. Tuhan? Tahu. TV kau jangan cengisan kau, kayak macam pintar kali kau. Gigi kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Enggak, giginya itu enggak. Belum gosok gigi itu gigi. Kenapa kau naik ke sini? Kau nggak sopan. Itu dia nggak sopan, Bang. Abang masih sopan nanya di itu. Nah, kenapa dia ketawa coba? Ya kita lucu berarti. Kita bahas Tuhan kok dia ketawa. Ya lucu lah berarti. Kita bicara Tuhan, jangan ya sopan lah. Kau macam betul kali kau ketawa kau. Ya udahlah, nggak usah ke dia, ke saya aja, ke saya. Iya, fokus. Kita bahas Tuhan, dia kecingisan nggak jelas. Ya berarti lucu. Gimana sih? Jadi gimana kalau kita bahas Nabi Muhammad, aku ketawa, sopan nggak? Ya nggak apa-apa, terserah. Kan hakmu bukan hak saya. Sudahlah. Jadi Bang. Nah, pertanyaan saya, apa definisi dibangkitkan? Saya tanya. Ya, apa definisi dibangkitkan? Saya tanya, jawab dulu. Jadi enggak Bang, abang ngerti? Oh enggak, ini saya buka datanya. Nih saya buka datanya. Dengar dulu. Takut udah mulai ya, kalau aku buka data lah. Halo. Nih, kisah para rasul 2. Arti kematian Tuhan. Sabar dulu, 2, 3, 2. Tuhan. Nih, aku buka nih. Enggak, Anda tahu enggak arti kematian Tuhan? Ini loh, saya pakai data. Anda kan enggak ada data. Enggak, kematian Tuhan juga ada di Alkitab. Gedein os. Besarkan os. Mana lah ini? Ini. Yesus inilah yang dibangkitkan. Loh, apa definisi dibangkitkan? Sekarang saya tanya ini tok ini. Ini tok yang saya tanya. Definisi dibangkitkan ini apa definisinya? Ya, makanya aku tanya kau tahu nggak arti kematian Tuhan? Waduh, dibaca, dijawab dulu dong. Apa itu definisi dibangkitkan? Kau tahu nggak arti kematian Tuhan? Dijawab dulu, kok tanya balik? Lah, kau menjawab pertanyaanmu itu, tahu nggak arti kematian Tuhan? Iya, dijawab, dibangkitkan ini apa definisinya? Tahu nggak arti kematian Tuhan? Lah, gimana sih? Kau tahu nggak arti kematian Tuhan? Tahu nggak? Tahu. Apa? Tahu, saya tahu. Arti kematian Tuhan itu udah denger kan? Denger nggak suara saya? Iya, dengar. Oke, arti kematian Tuhan itu Tuhan mati. Ya, tuh, mampus. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya. Apa definisi dibangkitkan? Dia udah turun kabur dia Bang, kabur. Udah kabur dia. Tantrum naik dia. Assalamualaikum. Enggak, saya kick lah. Ngapain? Saya kick lah. Ngapain lah diskusi sama goblok gitu. Oh, dia. DOJ itu Islam Bang. Kristen beliau. Kristen. Oh, Kristen. Karena beliau ini santun nih Bapak ini. Tapi dikarenakan kemarin jaringannya kurang bagus ya Pak ya waktu itu ya. Jadi saya minta untuk turun gitu. Dan malam ini naik kembali ya. Baik, langsung aja dengan. Bagus ini Bapak ini. Ya, silakan. Halo Pak. Selamat malam. Malam Pak. Siap Komandan. Siap. Gimana kabarnya Komandan? Baik, alhamdulillah baik. Wih, mantap jiwa raga. Pakai alhamdulillah bah. Tidak sering kena Balisa dibuat ulang tadi kolomnya. Dibuat ulang tadi kolomnya. Siap Pak Dio. Pak Dio ini Kristen Protestan apa Katolik Pak? Saya Katolik. Oh Katolik. Iya. Oh kalau Katolik baik-baik biasanya. Yang Protestan tuh yang agak nyeleneh itu. Iya. Makin malam. Ya udahlah aku ya lanjut dulu Pak Dio, mohon maaf. Kami mute. Loh. Siap.
Saya mau mandi dulu, panas, sumuk. Ya, kalau begitu saya turun kan? Jangan. Tidak, Jangan Pak, sampaikan dulu apa yang mau disampaikan. Silakan Pak. Tidak. Saya tidak sampaikan. Saya senang berdebat karena di kami Katolik itu tidak suka untuk berdebat, cuman orang Protestan saja yang selalu protes. Itu tuh. Mantap. Protes terus gak? Karena mereka ditanya protes terus ya kan, dijawab protes juga. Betul sekali itu Pak. Dan akan sampai kapanpun itu. Iya betul. Ya. Kalau Katolik ya kan. Kalau salam kenal Jose, salam kenal. Salam kenal Om Sulki, bahwa selalu saya bisa ikuti terus. Siap. Ya. Ada yang mau disampaikan Bapak? Om Sulki mau tanya saya kah? Pak Ustaz Sulki mau tanya saya atau tidak? Kalau tidak saya turun. Saya hanya mau kenalan saja. Ada yang Bapak mau sampaikan? Ada yang Bapak mau sampaikan seputaran tentang konsep ketuhanan di dalam iman Katolik, ya kan? Kalau iman Katolik ini konsepnya ya Tuhan kami pasti otomatis Tuhan Yesus lah. Lalu ada beberapa hal yang dibicarakan itu seperti di kayu salib. Itu Tuhan Yesus menjadi manusia, dibangkitkan oleh Allah Bapa. Kita percaya bahwa ada Allah, ada Tuhan Yesus itu Tuhan. Tuhan sebenarnya Tuhan itu Tuhan, bukan Tuhan juga. Jadi Yesus bangkit itu dibangkitkan oleh Allah di surga, Allah yang esa itu. Itu pengertian dari saya, bukan dari baca di Alkitab, karena saya ini jarang sekali baca Alkitab. Oke, baik. Baik, tadi saya dengar Bapak naik ke atas hanya ingin berkenalan dan menyapa ya Pak ya? Siap. Baik, berarti untuk saat ini tidak ingin berdiskusi panjang kali lebar gitu ya Pak ya? Tidak. Siap. Baik. Mohon maaf. Bapak mungkin Bapak ada mau titip pesan untuk teman-teman yang mohon maaf Kristen juga saat berdiskusi Pak, silakan Pak. Ya, kasar dan protesnya keras terlalu. Mereka itu terlalu. Baik, silakan sampaikan Pak. Pesan-pesan untuk mereka. Diajak damai untuk berdebat itu mereka tidak pakai hati itu. Pakai nalar mereka yang selalu ya mau dibilang apa, memang awalnya itu sudah protes ya, mau bagaimana. Itu sampai akhirnya pasti tetap protes. Kalau omong benar kali pun pasti tetap diprotes. Karena memang dasarnya protes, namanya saja protes. Mungkin itu saja. Dan ini juga sudah beberapa kali ujung-ujungnya nanti bawa ke Katolik. Iya, Pak. Kadang mereka biasa berdebat saya ikuti, terakhir wah mereka punya pemahaman apa semua itu aduh jauh sekali dengan kita. Iya betul Pak. Kenapa terakhir larinya ke Katolik yang selalu ngomongin, padahal mereka yang ke Martin Luther itu kan aslinya seorang pastor yang kena protes keras dikeluarkan. Iya, saya paham itu Pak. Karena kan saya mantan Protestan Pak. Saya mantan Protestan, ya kan? Kenapa dikatakan Protestan? Ya karena itu memprotes ibarat kayak kurikulum kitab-kitab dari Roma pada saat itu. Makanya dinamakan Protestan. Mereka memprotes aturan-aturan yang dibuat oleh Katolik Roma. Makanya mereka dikatakan Protestan. Makanya jumlah kitab-kitab mereka itu hanya 66. Wih keren loh Bang Zul, ini guru biologi kayaknya Bang Zul. Tidak mengerti, guru saya sejarah. mantan Protestan. Oh mantan Protestan. Iya, saya mantan Protestan. Saya asli dari Sulawesi Utara Bang.
Oh, deket Jambi ya? Ya. Hah? Sulawesi Utara, Bang. Manado. Mana? Iya, Manado kan deket Jambi. Dekat kayak itu, Bang. Bah. Jambi mana ya? Jambi bukan bukan Bang. Jambi bukan Sulawesi. Di mana? Jambi itu di area-area Jawa, Bang. Oh, begini. Iya, begitu. Iya. Ya. Loh, berarti Bang Jul ini mualaf ya? Iya, benar, Bang. Tahun berapa, Bang? 2010. Loh, luar biasa loh Bang Jul ini. Masya Allah. Makanya saya tahu sekali Protestan itu, Bang. Karena Protestan itu memang sebenarnya yang mereka protes itu adalah hukum-hukumnya. Nah tuh di bawah protes tuh. Aku bilang Jambi di Sulawesi mereka protes. Jambi Sumatera Bang, Jambi Sumatera. Iya tahu. Iya, bercanda aku. Sulawesi Utara. Karena memprotes Katolik Roma gitu. Makanya teman-teman di bawah pada protes. Bagus Abang kalau begitu. Berarti Abang Katolik ya? Baik. Siap. Kok nggak ada suaranya beliau? Kok beliau nggak ada suaranya ya? Dibuka mute-nya Pak. Nggak ada suaranya Pak. Nggak ada suaranya Bapak. Di mute sih itu. Nggak, coba di mute terus dibuka lagi. Di mute dibuka lagi. Coba di mute dibuka lagi Pak. Tunggu. Nah, ada kan? Dibilangin juga. Ya. Halo. Ya, 1 miliar, 2 miliar kedengaran Bapak. Mantap ya. Kalau kita Katolik itu kalau mualaf pasti larinya ke Muslim, tidak mungkin ke protes. Biasanya begitu. Betul Pak. Betul itu Pak. Ya. Serius, dan itu tidak ada sama sekali. Kecuali diiming-imingi, dibayar. Karena mereka itu biasa begitu. Kalau protes ini kan banyak lagi alirannya, terlalu banyak sekali. Loh sama Pak, kami juga sempat dikasih kaos tuh. Yang waktu itu kami ada pertemuan apologet Islam. Betul. Apologet Islam pertemuan di Bandung Pak. Terus besoknya didatengin sama misionaris Protestan, dikasih kaos, ya kami bakar lah kaosnya, boh. Ya, yang biasa bikin ribut apa itu mereka. Ya kita mau berdebat yang baik, aman, damai, santosa, selalu saja nanti protesnya itu. Jadi pasti mereka selalu protes karena memang didoktrin untuk protes. Hostnya jangan cemberut, biasa aja, jangan cemberut. Kenapa? Dimintain apa? Kok cemberut? Nggak aman-aman dah. Lanjut. Nanti answernya. Ya Pak Dio ini orang baik ini. Ya, saya harap tetap menjadi orang baik ya Pak Dio ya. Ya. Saya asli mana Pak? Jujur. Awalnya saya jengkel juga. Pak kecil suaranya Pak. Coba agak deket Pak. Suaranya kecil Pak. Suaranya kecil sekali. Kecil kah? Udah. Mantap, udah. Awalnya sempat jengkel, lihat kan saya ikutin dari tadi. Ini orang keras-kerasin, tidak dikasih kesempatan untuk orang lain. Ternyata yang sebelahnya protes. Memang saya cek, oh iya. Protes. Kok hilang suaranya Pak ya? Hilang lagi suaranya. Aman itu kan. Hilang lagi Pak suaranya Pak. Oke, lanjut Pak. Jaringan. Jaringan, baik. Paling timur ini kan.
Saya Flores, Mas siapa? Mas Ardiansyah kah? Oh, Flores. Kami NTT. Kami timur sama-sama dengan Mas Sulki itu juga ya, dia timur juga tuh. Siapa? Mas Sulki. Loh, Bang Zul ini Flores juga? Sulawesi Utara asli. Loh, terus Pak Dio yang dimaksud Pak Zuli yang mana maksudnya? Zulkifli siapa? Sulawesi Utara. Enggak, Pak Dio suaranya enggak kedengeran. Kecil Pak, suaranya punya Bapak kecil. Sulawesi itu kan wilayah bagian timur lah. Iya, bagian timur. Betul. Bagian timur. Makanya Mas Sulki itu juga bisa dijuluki ayam jantan dari timur itu. Zulki siapa, Pak? Saya Pak. Oh. Sulki apa sih? Iya. Saya ikutin terus. Jadi walaupun nama ini malam ini nama lain, tapi saya tetap ingat Mas Sulki ya namanya. Zulkifli. Zulkifli M. Katili. Iya. Baguslah Pak kalau kalau Bapak hostnya galau ini. Ingin kenal hostnya. tentang teman-teman Islam ya kan? Karena saya pun Pak kenal Islam itu juga dari lingkungan ya Pak ya. Kenal Islam juga itu dari lingkungan, tapi panjang perjalanan saya. Ya. Duduknya hostnya udah mulai nggak nyaman. Nggak ngerti pula, Bah. Bang Gil kalau diikutin tuh sampai subuh ya. Iya. Jadi panjang minggu lah dia. Nggak peka kan? Iya. Wanita itu memang suka laki-laki yang peka gitu loh. Betul. Bingal, tapi yang ini bingal. Sebenarnya itu Pak Deo, ketika kita ingin merasionalkan tentang Tuhan ya, kalau saran saya Pak Deo ya, ini saran saya. Kenapa? Yang pertama begini, sebelum kita menisbatkan kepercayaan atau keyakinan atau iman ya, jangan dulu langsung masuk agama itu, tanya dulu Pak. Konsepnya gimana ini? Konsep syariat hukum-hukumnya, penisbatan imannya itu kepada Tuhan yang mana? Tuhannya itu seperti apa gitu. Ada 5 Pak kriterianya. Harus esa, tempat bergantung, tidak beranak, tidak melahirkan, dan tidak serupa. Itu, ya kan? Harus 5 kriteria ini Pak. Karena kenapa Pak? Singkat aja ya, singkat ya. 5 kriteria ini itu yang mudah kita tangkap pakai logika. Logika itu Pak akan batal kalau dengan masuk akal, dengan tidak masuk akal. Apalagi kalau kita berbicara tentang Tuhan. Ini bukan menggurui Pak, bukan menggurui. Tapi ini konsep akal, ini konsep logika Pak. Ketika kita ingin memahami Tuhan, kenapa dia dikatakan Tuhan? Kenapa? Dan apa? Apa dasarnya gitu Pak? Siap. Iya, itulah sekelumit cerita Pak dari Bang Zulkifli ya. Baik. Mungkin ini pengalaman. Ada tambahan les untuk saya nanti. Betul Pak. Mungkin besok Bapak hadir lagi di Komal ini, akan ketemu lagi dengan Bang Zulkifli nanti. Semoga bisa ngobrol lebih panjang ya. Saya ikuti terus. Datangnya boleh lebih awal Pak. Datangnya lebih awal Pak Dio. Nanti kita akan sangat hostnya jengkel pasti kan, jengkel kan Bang, Abang pasti lagi nggak pakai baju dulu Bang. Jangan, aku udah copot baju Bah ya gitu ya. Intinya hostnya ini ngantuk Pak Dio, makanya marah-marah aja gitu loh. Oke, baik. Gitu. Makanya marah aja tuh. Hostnya ngantuk ini. Saya nggak marah ya Bang, saya nggak marah. Yang jadi persoalan begini tuh, yang punya room hostnya jadi
Mau bagaimana? Kalau dia mau ngantuk istirahat ya kita harus ikuti saja. Iya, betul. Memang apalagi perempuan ya kan ya. Perempuan tuh kalau nggak diikuti, hancurlah kita, nggak dinaikkan besok.